Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik dan juga hidayahnya. Dalam mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan tiga hal. Yang pertama yaitu asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati kita, yaitu dengan meyakini bahwasannya semua yang kita miliki, baik itu harta, anak-anak, pasangan, jabatan, pangkat, popularitas dan lain sebagainya, kita harus meyakini dalam hati kita bahwasannya itu semua merupakan pemberian, itu semua merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan kita, yaitu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga yaitu asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan kita. Bagaimana bersyukur dengan anggota badan? Yaitu dengan cara kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki saat ini, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta. Mari itu semua kita gunakan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa berusaha istiqamah berpegang teguh dengan sunnahnya. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, yang mana pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 6 pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriyah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya dipenuhi keberkahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keberkahan dari bulan Ramadan yaitu bahwasannya bulan Ramadan merupakan syahrul Quran. Bulan Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan saja itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat-lipat. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, falahu hasanah, maka dari satu huruf yang dia baca dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwasannya alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf. Walamun harfun, lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim, 3 huruf yang kita baca, kemudian kalikan 10, kita mendapatkan 30 pahala kebaikan hanya dari membaca alif lam mim. Maka bagaimana kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Baqarah,
Ali Imran, An-Nisa, bahkan satu Quran kita baca, berapa miliar kebaikan yang kita dapatkan hanya dari membaca Quran. Itu di luar bulan Ramadan. Ya, Allah berikan 10 pahala kebaikan dari satu hurufnya. Lalu bagaimana ketika kita membacanya pada bulan Ramadan, yang pada sebagian riwayat mengatakan bahwa ketika memasuki bulan Ramadan, amalan-amalan kebaikan manusia Allah lipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Maka satu huruf kita baca dari Al-Quran, kita mendapatkan 70 kebaikan. Kita membaca Alif Lam Mim, 210 kebaikan yang kita dapatkan hanya dengan membaca Alif Lam Mim. Maka para salafus soleh, para orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, ketika mereka memasuki bulan Ramadan, maka mereka meninggalkan seluruh pekerjaannya. Yang berprofesi sebagai pedagang, dia tinggalkan perdagangannya. Yang berprofesi sebagai kiai, yang memiliki banyak majelis kajian ilmu, mereka tinggalkan kajian majelis ilmunya. Mereka fokus beribadah, terutama mereka fokus membaca Al-Quran. Karena besarnya keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, kemudian Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum, ketika memasuki bulan Ramadan, mereka menghatamkan Al-Quran di sholat qiyamul lailnya pada setiap malamnya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika memasuki bulan Ramadan, beliau dalam satu hari menghatamkan 2 kali Al-Quran. Berarti selama 1 bulan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Kemudian Imam Qatadah rahimahullah, ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ketika memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, beliau menghatamkan pada setiap malamnya. Begitulah potret ulama-ulama, ya orang-orang soleh sebelum kita. Mereka begitu giatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka memasuki bulan Ramadan, terutama mereka memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Maka hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini, dan kita tidak bisa memastikan apakah di tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Maka mari kita maksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mari kita maksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Dalam interaksi dengan Al-Quran, ya setidaknya yang pertama yaitu at-tilawah, kita banyak membacanya. Rasulullah dalam hadis yang mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena sungguh Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang kepada para pembacanya sebagai pemberi syafaat kepada mereka. Ketika kita mencintai Al-Quran, maka mereka akan menjadi penolong kita di akhirat. Ketika kita mencintai harta kita pasti akan membinasakan kita. Ketika kita mencintai teman kita, sahabat kita, kerabat-kerabat kita, keluarga kita, belum tentu di akhirat nanti mereka dapat menolong kita. Tetapi ketika kita cinta dengan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya ashabi, kata Rasulullah, Al-Quran pasti akan datang kepada para pembacanya sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Maka dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, ingatlah hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi, seseorang lari dari ibunya. Ibu kita, 9 bulan kita dikandung oleh ibu kita, mempertaruhkan nyawa ibu kita ketika melahirkan kita. Bahkan di luar sana banyak para ibu-ibu meregang nyawa ketika mereka melahirkan anak-anaknya. 2 tahun kita disusui oleh ibu kita. Tidak tidur ibu kita semalaman hanya demi anak-anaknya bisa terjaga. Bahkan ada satu nyamuk pun menempel dalam tubuh anaknya, ibu kita tidak ridho. Ibu kita rela berbohong bahwa dirinya tidak senang lapar hanya demi anak-anaknya bisa makan dengan kenyang. Tetapi ternyata ibu kita belum tentu dapat menolong kita di akhirat, dan kita pun belum tentu dapat menolongnya. Wa abih, dan seseorang lari dari bapaknya. Bapak kita pagi, siang, petang, malam keluar rumah banting tulang hanya untuk mendapatkan nafkah yang halal untuk anak dan istrinya. Terkadang bapak kita berangkat bekerja ketika langit masih gelap dan anaknya masih tertidur. Kemudian pulang kembali ke rumah ketika langit sudah gelap dan anaknya sudah tertidur kembali. Tetapi ternyata bapak kita belum tentu dapat menolong kita di akhirat, dan kita pun belum tentu dapat menolongnya. Wasahibatihi, dan seorang istri lari dari suaminya. Seorang suami istri bahtera rumah tangga telah dilalui bersama.
Pahit manis kehidupan telah dilalui bersama, tetapi ternyata seorang istri belum tentu dapat menolong suaminya di akhirat. Begitupun sebaliknya, seorang suami belum tentu dapat menolong istrinya. Wabani, dan seseorang lari dari anak-anaknya, anak-anak kita, mereka yang kita sayangi, kita cintai, kita kasihi. Hilang lelah kita, hilang capek kita, sepulang bekerja disambut dengan tawa bahagia anak-anak kita di depan pintu rumah kita. Ternyata anak-anak kita belum tentu dapat menolong kita di akhirat, dan kita pun belum tentu dapat menolongnya. Tetapi ketika kita cinta dengan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'ani ashabi. Al-Quran pasti akan datang kepada para pembacanya sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Maka sekali lagi, mari kita maksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita maksimalkan betul-betul ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak bisa menjamin apakah di tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan dan kekuatan untuk bisa memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama interaksi kita dengan Al-Quran. Dan semoga kita ketika bulan Ramadan telah berlalu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.